Bab ke-86. Kita turun. Kamu sudah bisa jalan. Seringai Alex mengelus genit pada istrinya yang sudah siap sedari tadi. Hari sudah sore dan Alex baru mau melepaskan ranti setelah wanita itu tak lagi sanggup melayaninya yang sudah berkali-kali meminta. Sejak kapan aku tak bisa jalan, Mas? Bibir mungil berwarna pink mereka itu memberengut dan hampir saja membuat Alex melahapnya lagi andai tak kasihan pada sang istri. Ya mungkin saja, kan tadi berkali-kali ku buat menja. Stop. Lanti membekap mulut Alex agar tak lagi berbicara. Masih mau ngomong. Mata indah itu mengerjap di hadapan Alex. Kalau iya aku tak akan melepaskan ini. Alex menggeleng pelan. Kalau dia mau hanya dengan satu kali tiupan saja, dia bisa melepaskan bekapan ranti, tapi itu tak pria lakukan dan bersikap lemah di hadapan sang istri. Janji tak akan bicara jorok lagi. Hanya menggerakkan kedua alisnya, Lanti melepaskan tangan dari bibir suaminya. Ya sudah kita turun sekarang. Apa perlu aku gendong? Mas. Hehehe, iya tidak kok. Ya sudah mari, tapi kamu pegang tanganku. Lanti tak menolak tangan yang terulur padanya. Mereka keluar dari kamar sambil bergandengan tangan menuju tangga. Jarum jam mengarah ke angka 4 sore dan mereka baru menuntaskan semua setelah jam 3 tadi. Begitu di bawah Ranti dan Alex menemui Pak Sugeng dan Ibu Ekan yang masih betah melihat ikan di akuarium besar dekat kolam renang. Bu, Pak. Panggilnya membuat kedua orang tuanya menoleh secara bersamaan. Maaf Bu, Pak. Buat kalian menunggu. Ujar Alex tersenyum pada kedua mertuanya. Hehehe, tidak mengapa nak. Itu sudah biasa terjadi pada pengantin baru. Kami juga pernah muda dan jadi pengantin baru. Sontak Ibu Eka sontak menyikut perut suaminya yang berbicara seperti itu. Bapak ngomong apaan? Bisiknya. Alex menoleh sayang tangan istrinya melihat kelakuan kedua mertuanya. Jangan didengar nak. Bapakmu memang biasa ngomong ngaco begitu. Alex tersenyum. Dia masih tak percaya bisa ada di tengah-tengah keluarga Ranti. Bukan hanya Ranti yang susah didapat hatinya, tapi melainkan juga Pak Sugeng yang begitu membencinya bahkan sampai membawa semua keluarganya pergi ke kota lain hanya demi untuk menjauhkan Ranti darinya. Tapi karena dia yang memang sangat mencintai wanita itu, bahkan rela menyusul ke kota lain. Rabia mana? Bu. Ranti mengalihkan pembicaraan. Ada tadi nonton di dalam. Jawab ibunya. Tapi tadi kami lewat ruang keluarga dia tak ada. Loh kemana adikmu Ran? Cemas Ibu Eka. Tunggu aku lihat dulu. Alex membuka ponselnya dan di satu sudut layar kaca TV yang terhubung dengan ponselnya memperlihatkan gadis remaja itu sedang berada di halaman rumah. Alis Alex berkerut melihat tatapan aneh adik iparnya pada satu sosok anak buahnya yang berjaga di ujung pagar. Tapi tentu saja dia tak mengatakan itu. Mas, bisa dilihat di situ. Lanti memegang lengannya. Iya, dia ada di depan. Mungkin suntuk di dalam rumah. Oh, kirain dia di mana? Dia tidak akan keluar dari halaman rumah ini, Hani. Kan ada pagar juga anak buahku yang berjaga. Kata Alex. Ya sudah kita ke rumah ibu dan bapak sekarang. Tidak sabar ke sana kan? Sambung pria berkuncir itu. Hehehe, iya nak. Kalau begitu kita ke sana sekarang. Keempatnya keluar dan benar saja Rabia ada di sana. Melihat keempatnya datang gadis remaja itu bergegas mendekat. Ngapain di sana nak? Itu Bu, aku lagi jalan-jalan. Kepalaku sakit karena nonton TV hampir seharian. Tapi Alex tahu kalau adik iparnya itu berbohong. Dari sorot mata Rabia dia terlihat mengagumi salah satu anak buah darinya. Ayo masuk ke mobil. Kita ke rumah yang akan ditinggali oleh kamu dan bapak. Ibu. Iya kak. Rabia masuk paling belakang dan sesekali melirik ke arah seorang pria yang mungkin seumuran dengan Akbar. Dia adalah anak buah Alex yang sudah bekerja padanya selama 3 tahun lamanya. Rumah itu hanya berjarak beberapa ratus meter, tapi mereka tetap memakai mobil ke sana dan Alex sendiri yang menyetir ke sana tanpa meminta anak buahnya untuk mengantarkannya. Di sana dia juga menugaskan beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di kawasan rumah orang tua istrinya. Ini rumah ya? Iya Bu. Ya Allah, ini sangat bagus sekali nak. Wah kami tak bisa tinggal di sini. Kata Ibu Eka saat melihat rumah yang Alex berikan. Hanya satu lantai tapi lumayan luas dan panjang.
lengkap dengan kolam renang juga. Dan di belakang ada tanah kosong ukuran 7x7. Alex tahu sudah pasti mertuanya juga ingin kembali berkebun seperti dulu, makanya disediakan lahan itu agar tak bosan dan bisa hidup sama seperti di desa dulu. Betul, rumah ini sangat mewah. Timpa Pak Sugeng. Tidak Pak, Bu, ini sudah pas dengan kalian bertiga. Mohon jangan ditolak dan tak mau tinggal di sini agar jika istriku kangen bisa langsung kemari atau kalian yang ke rumah. Aku tak mau dia dan orang tuanya berjauhan. Lanti menatap suaminya dengan terharu sampai matanya berkaca-kaca. Dia tak menyangka Alex akan sebaik itu pada orang tuanya juga. Jika ibu memasak sesuatu maka aku dan dia bisa kemari makan jika di rumah tidak kepengen. Jadi kumohon untuk tinggal di sini ya. Di halaman belakang ibu dan bapak bisa berkebun jika memang bosan tinggal tak ada kegiatan. Sedangkan untuk Rabia dia sudah kudaftarkan sekolah lagi, jadi mulai Senin nanti dia bisa bersekolah lagi dan jadi siswi SMP kelas 9. Rabia terlonjak. Serius kak? Aku bisa sekolah lagi? Tanyanya pada Ranti. Kalau Mas Alex bilang gitu, ya sudah pasti dia. Gadis remaja itu memeluk kakaknya lalu meraih tangan Alex dan menciumnya. Terima kasih Tuan. Katanya pada Alex. Loh kok Tuan? Panggil kakak juga dong sama seperti kau memanggil istriku, karena aku juga sudah jadi kakakmu. Hei iya kak. Terima kasih aku bisa sekolah lagi. Sama-sama. Tapi ingat jangan dulu kepincut yang namanya lelaki. Harus sekolah dulu biar kamu sukses agar bisa membanggakan ibu bapak dan juga aku serta istriku. Wajah Rabia seketika berubah. Naura bergegas masuk ke dalam mobil yang dia beli dari hasil menipu. Bukan mobil mahal, tapi lumayan dia pakai ke sana kemari tanpa perlu lagi menyewa taksi. Malam itu dia akan pergi ke salah satu tempat penjual kosmetik besar yang ada di kota itu. Meski harus menahan gerah karena memakai baju besar dan cadar, tapi itu harus dia lakukan agar tak ketahuan oleh pihak berwajib. Begitu sampai di parkir dan tiba-tiba saja di pintu masuk dia tak sengaja menabrak seorang wanita yang juga akan masuk, mengenakan dress sebatas betis berwarna kuning kombinasi dengan hitam. Rambutnya diikat biasa tapi terlihat sangat cantik. Brak. Oh, pekik wanita itu. Sayang, kamu tak apa-apa? Mana yang sakit? Seorang pria tampan dengan cepat memegang wanita itu dan mengusap bagian yang tadi tertabrak oleh Naura. Dan saat dia akan menoleh untuk memaki, Naura syok setengah mati. Akbar. Sayang. Bab ke-87. Maaf. Fumi, saya tidak sengaja. Kata Aisyah meminta maaf dengan cepat pada seorang wanita bercadar yang jelas-jelas tadi menabraknya namun justru wanita itu yang minta maaf padanya. Akbar yang berada di sisi Aisyah menatap sekilas wanita itu. Kok aku merasa kenal dengan pemilik mata itu ya? Gumannya dalam hati. Mungkin hanya sama saja. Tidak mungkin juga Naura mau memakai pakaian seperti ini. Sambungnya lagi dalam hati. Naura tak menjawab permintaan maaf dari Aisyah selain tak mau ketahuan oleh Akbar. Jika mendengar suaranya dia juga merasa marah karena cemburu melihat Akbar yang begitu perhatian pada wanita itu. Siapa wanita itu? Kenapa Akbar memanggilannya dengan sayang? Tidak mungkin dia sudah dapat penggantiku sedangkan ku tahu kalau Akbar begitu cinta mati padaku dan tak akan mudah bisa mendapatkan gantiku. Tidak mungkin. Monolog Naura dalam hatinya menatap tajan Aisyah yang tersenyum kikuk padanya. Sekali saya minta maaf Umi, sungguh tidak sengaja Mi. Kenapa kamu yang minta maaf sayang? Sudah jelas orang itu yang menabrakmu. Kamu tak usah minta maaf seperti itu. Naura kembali terkejut mendengar ucapan Akbar. Tapi Mas, tak usah lagi. Ayo kita masuk dan belanja kebutuhan rumah kita dan pulang secepatnya. Kasihan anak-anak kita di rumah. Potong Akbar. Anak-anak? Tidak mungkin. Naura mengepalkan tangannya dalam gamis yang dipakainya. Ayolah. Aku tak suka istriku meminta maaf seperti itu. Akbar lalu menarik tangan Aisyah menjauh. Naura semakin tak percaya setelah mendengar kata istri. Kenapa? Dia adalah istri dari Akbar. Tidak. Ini tidak boleh. Aku harus kembali rujuk Negan Akbar bagaimanapun caranya. Kenapa dia harus menikahi wanita jelek tadi? Aku masih jauh kalah cantik darinya. Tidak mungkin.
Naura bergegas ikut masuk ke dalam supermarket di mana Akbar dan Aisyah telah masuk sambil mendorong troli. Dari jarak yang agak jauh Naura mengikuti dengan hati yang dongkol dan tak henti-hentinya mengumpat melihat kemesraan mereka berdua. Wanita kampungan. Kenapa dia harus bertemu dengan Akbar sih? Aku harus bagaimana mencuri perhatian Akbar lagi? Bukan hanya adiknya yang harus kuusahakan memilikinya, tapi Akbar yang terlebih dahulu harus dirayu dulu. Kenapa jadi begini sih? Dulu dia yang mengejarku, sekarang justru aku yang harus mengemis cinta padanya. Dasar brengsek kau Akbar. Naura semakin kesal saat melihat Akbar terlihat sangat perhatian pada istrinya. Aku dulu tak pernah pergi berbelanja seperti ini dengannya. Bahkan dengan wanita norak Yotu dia terlihat sangat perhatian. Naura tak sadar jika dulu mereka tak pernah bersama seperti itu karena memang Naura yang tak mau. Dia lebih memilih pergi sendiri ketimbang pergi dengan suami dan putrinya. Barulah sekarang dia menyesali semua itu. Jika Akbar mengajaknya pergi bersama maka dia akan menolak mentah-mentah dan memilih pergi sendiri. Naura tak mau terlihat punya suami dan anak karena selalu ingin dapat pujian jika dia cantik, mandiri, dan wanita karir yang sukses punya banyak uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara itu Akbar dan Aisyah. Ini apa mas? Tanya wanita itu pada Akbar melihat beberapa buah yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Pria itu dengan sabar menjelaskan semuanya pada Aisyah dengan sesekali tangannya menyelipkan rambut wanita itu dengan mesra membuat Naura yang mengikuti semakin panas. Kamu ambil kebutuhan untuk rumah selama seminggu. Nanti kalau habis kita beli lagi. Seminggu mas? Iya, ambil yang segar. Nanti setelah belanja buah dan kebutuhan dapur sudah lengkap kita beli jajanan sehat untuk anak-anak. Aisyah sudah tahu kalau Akbar punya toko grosir yang besar, tapi mereka tetap belanja ke tempat itu karena Akbar sudah menutup tokonya sedari jam 5 sore. Tak sama seperti dulu dia buka hingga jam 10 malam. Besok kita beli baju dan lainnya. Sambung Akbar. Tidak usah mas, nanti aku pergi dengan Ranti saja. Biar mas kerja dan juga Elix. Biar kami yang pergi saja, dan para suami kembali beraktivitas seperti dulu. Ya semoga saja Elix mau lepas dari istrinya. Tahu sendiri kan bagaimana adikku itu yang cinta mati pada Ranti. Apalagi pengantin baru juga aku tidak yakin dia mau jauh-jauh dari wanita yang begitu susah didapatkannya. Naura yang berada di rak sebelah bisa mendengar jelas ucapan Aisyah dan Akbar semakin meradang. Ranti. Apa wanita itu kenal dengan Ranti? Atau mereka ada hubungan keluarga? Berdebah, dasar wanita-wanita sialan. Kenapa sih aku harus bersaing dengan mereka? Lihat saja kalian akan kubuat menagis dengan mengambil lagi lelakimu. Bima sudah kudapatkan dan sekarang aku tak mau lagi padanya. Aku sekarang menginginkan Akbar dan Elix. Dua bersaudara itu akan kutundukkan dan mengejar cintaku. Kau akan kubuat menangis lagi Ranti. Lihat saja. Karena penasaran Naura menunggu sampai Akbar dan Aisyah keluar dari supermarket malam itu. Tentu saja dia ingin tahu mereka tinggal di mana karena dia tahu Akbar tak lagi tinggal di rumah dulunya dan kata orang yang ada di sana mereka telah membelinya dari Akbar. Meski harus menunggu lama di dalam mobil rentalannya Naura menahan jengkel. Itu mereka. Cuy. Dasar norak dan lebay. Sok romantis lagi. Katanya tak senang melihat keromantisan Akbar dan Aisyah. Dia lalu mengikuti mobil Akbar dari jarak sekitar 10 meter. Apa mereka tinggal di sana? Dia berbicara sendiri melihat mobil mewah yang Akbar kemudikan memasuki kawasan real estate yang tak sembarangan orang bisa masuk. Bahkan pejabat saja akan berpikir untuk tinggal di sana karena memang sangat mahal. Bahkan yang berjaga di pintu gerbang kawasan itu bukan security melainkan 5 orang berpakaian loreng. Tentu saja Naura tak berani mengikuti sampai ke sana karena dia juga melihat yang masuk ke sana pasti memperlihatkan kartu yang dia juga tidak tahu apa itu. Akbar bisa tinggal di tempat seperti ini, berarti dia sekarang punya uang yang sangat banyak. Apalagi ternyata dia adalah kakak dari Elix. Sebaiknya aku pulang sekarang sebelum dicurigai dan aku tertangkap. Akan kutunggu Akbar di tokonya saja. Kamu mau makan malam apa? Tanya Elix pada Ranti yang duduk di balkon kamar mereka dan prai itu datang dari belakang menciumi leher jenjang sang istri. Kok terbalik? Kan harusnya aku yang bertanya pada Mas. Itu tugasku sebagai istri. Ranti terkekeh. Posisi kita sama Hani. Bukan hanya Kasu yang bisa menanyakan itu. Tapi aku juga harus tahu kamu mau apa. Bukan hanya mau diikuti apa mauku. Ranti menarik tangan Elix dan mencium lembut punggung tangannya.
Terima kasih sudah mau menghargaiku, Mas. Aku merasa sangat tersanjung dengan perlakuanmu padaku. Sama-sama, cukup dengan kau berikan seluruh cintamu padaku. Maka jiwa ragaku dan seluruh hidupku untukmu seorang Lanti. Lanti tersenyum. Seperti yang kau lihat, Mas. Semenjak pulang dari mengantar bapak dan ibu aku bahkan tidak kau biarkan memakai baju, bukan? Untung saja di balkon ini hanya kau dan aku. Siapapun yang berani melihatmu dalam keadaan polos begini, maka kupastikan kedua biji matanya akan kucongkel semua. Bab ke-88. Ibu mau apa? Berenang. Jawab Ibu Eka yang sudah membuka hijabnya. Bu, ini sudah jam 10 malam. Tidak takut pilek? Tidak bakal, Pak. Air kolam renangnya hangat kok. Tadi aku diajari oleh Nak Elix dan sudah ku tahu caranya jika mau air kolam renang jeti hangat. Besok saja, Bu. Cegah suaminya. Tapi aku mau sekarang, Pak. Apa salah jika Ibu mau menikmati fasilitas ini? Tidak salah, Bu. Yang jeti masalah itu hari sudah malam. Tidak mengapa. Kita harus biasakan ini sedari sekarang. Kayak kita orang kaya saja. Hehehe. Kita bukan orang kaya, Pak. Hanya tidak ada salahnya kan menikmati ini. Ibu paling suka berenang dan Bapak tahu itu, bukan? Ya sudah. Tapi hanya sebentar saja. Akhirnya Pak Sugeng mengizinkan sang istri berenang malam itu dengan dia yang setia menunggui di kursi santai. Di saat ibu akan berenang ke sana kemari, pria parubaya itu menatap langit luas di atasnya yang nampak sangat indah bertaburan bintang-bintang. Kehidupan manusia memang tak pernah ada yang tahu bagaimana ke depannya. Kami yang dulunya sangat miskin bisa ada di posisi seperti sekarang. Meski bukan karena usaha sendiri, tapi gara-gara anaklah yang membuatku bisa menikmati hal yang tak pernah berani kubayangkan. Ranti sangat beruntung karena diperistiri oleh Elix yang bukan karena kekayaannya, tapi kebaikannya. Dulu Bima memang baik juga tapi terlihat tak tulus pada kami keluarga Ranti. Bahkan dia juga jarang datang untuk melihat, apalagi kalau harus menginap di rumah lama kami di kampung. Pak Sugeng sampai saat itu masih tak percaya bisa tinggal di rumah mewah itu. Tadi saat Elix akan pergi dia juga memberikan satu kartu pada ibu mertuanya dan pria parubaya itu tahu kalau ada uang di dalam benda kecil itu. Kata Elix untuk dipakai belanja kebutuhan sehari-hari, karena dia tahu mertuanya untuk saat itu tak ada uang. Aku harus bisa mendapatkan uang agar tak terlalu jadi beban untuk menantuku. Ujarnya berbicara sendiri. Tiba-tiba Pak Sugeng merasa ada titik-titik air yang mengenainya, wajahnya yang menatap langit. Apa ya, hujan? Sepertinya gerimis. Bergegas dia bangkit lalu meneriaki istrinya agar segera menyudahi berenangnya. Ibu Ika pun mengikuti apa kata suaminya. Pak, apa tidak ditutup saja atapnya? Tunjuk Ibu Eka pada atap yang bisa tertutup dan terbuka di atas kolam renang. Tidak usah, Bu. Sepertinya tidak akan deras karena lihat masih ada banyak bintang di langit. Ya sudah, kita masuk dan tidur. Oh ya, Pak Ramil sudah tidur. Sepertinya, Bu. Dia tadi masuk kamar setelah bersih-bersih di dapur setelah kita selesai makan malam. Tanpa mereka berdua tahu kalau Rabia masih duduk di atas kasurnya sambil membayangkan sosok pria kekar yang saat itu berjaga di sekitaran rumah kakaknya. Besok aku akan datang ke rumah Kak Ranti, tapi harus pakai alasan apa ya? Gadis remaja itu bingung sendiri. Rabia ternyata tertrik dengan salah satu anak buah Elix yang dia lihat kadang juga memperhatikannya. Entah perasaan apa yang berdesir di hatinya saat bertatapan dengan orang itu. Tapi kembali dia mengingat ucapan Elix yang akan menyekolahkannya kembali. Harus bagaimana ya? Tapi aku suka dia. Berkecamuk perasaan Rabia apalagi jika dia kembali membayangkan datarik pria dewasa yang di matanya sangat tampan dan menarik. Pokoknya besok aku harus ke rumah Kak Ranti untuk melihat pria itu. Buat alasan yang masuk akal saja. Ditariknya selimut halus berbahan kain premium menutupi tubuhnya. Ranti membuka mata pagi itu dengan Elix yang sudah seperti biasanya. Tentu bangun lebih dulu dan memandanginya seperti sebelum-sebelumnya. Mas, panggilnya dengan suara serak. Kok sudah bangun? Ayo tidur lagi. Elix membelai rambut ikal dan panjang milik istrinya. Jam berapa sekarang, Mas? 7 pagi. Lah kenapa aku disuruh tidur lagi jika sudah pagi? Kamu pasti capek, Hani. Makanya tidurlah kembali. Ranti menggeliat lalu berkata. Tidak, Age.
Aku mau bangun sekarang. Jangan buat istrimu ini jadi orang yang pemalas, Mas. Tentu tidak. Kamu sangat rajin melayaiku di ranjang kan? Is, apaan sih? Aku bangun ya? Alex mengangguk mengiyakan ucapan sang istri dan tak menahannya. Dia juga ikut bangun dan berdiri berjalan dalam keadaan polos mengambil handuk lalu memberikannya pada Ranti. Kamu langsung mandi saja. Nanti aku setelah kamu saja. Iya, Mas. Maaf ya, sepertinya kita akan terlambat lagi sarapan karena aku belum masak. Kamu lupa. Ada koki yang menyiapkan itu kan? Oh iya. Tapi aku mau minta sesuatu pada Mas kalau boleh. Apa itu? Emas? Uang? Bukanlah, Mas. Aku hanya mau masak sendiri untuk kita berdua. Apa boleh? Kenapa kau mau melakukan itu sedangkan aku sudah menyiapkan semuanya? Aku istrimu yang bukan hanya harus melayanimu di kamar Mas, tapi juga semua kebutuhanmu yang lainnya. Tidak enak juga hanya duduk saja tanpa ada kegiatan yang kulakukan. Lagi pula aku memang senang memasak. Izinkan aku memasak untuk Mas serta mengurus semua kebutuhanmu sebagai suamiku. Tapi nanti kamu capek, Ranti. Tidak kan, Mas? Itu adalah salah satu ibadah dalam kewajiban sebagai seorang istri yang berbakti. Kamu tidak merasa repot atau kepayahan jika melakukan itu? Tentu saja tidak, Mas. Justru aku malah senang karena bisa memasak untuk suamimu sendiri. Alex terdiam. Baiklah, boleh tapi dengan satu syarat. Kok pakai syarat sih? Iya, agar kamu tak melupakanku jika sudah sibuk jadi ibu rumah tangga. Apa syaratnya? Kamu hanya boleh masak untukku saja. Oh iya, untuk keluargamu juga selain dari itu tak boleh. Baik, kukira apa persyaratannya. Oke. Ya sudah, pergilah mandi, karena jika tidak maka aku akan. Tanpa menunggu lama lagi Ranti segera berlari ke kamar mandi membuat Alex tersenyum geli. Takut banget ku terkam lagi. Cekek kakak. Ranti-ranti kau buat aku seperti orang gila saja. Dulu aku mengejar cintamu mati-matian, sekarang setelah menjadi milikku yang sah malah aku tak mau kau jauh-jauh dariku. Cintamu memang terlalu berbahaya istriku sampai buat aku hampir lupa saja siapa jati diriku sebenarnya. Alex sang mafia kejam. Pagi itu Akbar sudah kembali beraktivitas lagi. Jam 9 pagi dia berangkat ke tokonya dengan diantar Aisyah dan kedua anak mereka sampai ke pintu gerbang rumah. Saat meninggalkan rumah hati pria itu berbunga bahagia karena kepulangannya sudah ada yang menunggu. Aisyah juga izin kalau nanti mau membawa bapaknya beserta kedua anak mereka jalan-jalan, tentu dengan pengawalan dari beberapa anak buah Alex yang ditempatkan di tempat mereka. Selama 40 menit di perjalanan akhirnya, Akbar sampai di depan tokonya yang telah terbuka karena memang dia ada orang kepercayaan yang memegang kunci toko. Namun baru saja dia akan keluar dari mobilnya ada satu sosok bercadar yang mendorongnya masuk lagi dan sekarang telah memeluknya. Tentu saja Akbar segera mendorongnya dan wanita bercadar itu malah menutup pintu mobil Akbar. Tanpa diminta cadar yang dia pakai dibukanya dan Akbar terkejut karena ternyata dia adalah Naura. Kau, apa yang kau lakukan di sini, Nauru? Akbar semakin kaget karena Naura lagi-lagi membuatnya ingin muntah. Wanita itu mengangkat baju yang dikenakannya dan memperlihatkan kemulusan tubuhnya. Ini yang kau suka kan? Kamu selalu menginginkan ini dariku. Akbar, ayolah, aku sangat merindukanmu. Cepatlah lakukan. Bab ke-89. Akbar langsung menutup matanya seketika. Naura mengangkat bagian cadarnya, memperlihatkan wajah dan lehernya yang selama ini dia sembunyikan. Jantungnya berdegup kencang, rasa malu dan amarah bercampur jadi satu. Dengan tenaga yang tersisa, dia bangkit dari posisi tertindih, menarik napas dalam-dalam sebelum menggerakkan tubuhnya. Naura yang tadi dengan cepat menutup pintu mobil mewah itu dan menguncinya, mencoba menahan Akbar tetap di dalam. Namun, Akbar tak mau kalah. Dengan satu tendangan kuat, dia membuka pintu yang terkunci dan mengusir Naura keluar, membuat wanita bercadar itu terjerembab telentang di tanah depan tokonya sendiri. Naura memaki kecil, terkejut. Tapi Akbar sama sekali tak menghiraukannya. Dia menutup pintu mobil dengan keras. Suara dentuman yang menggema menandakan kemarahannya yang membara. Wajah Akbar merah padam. Alisnya berkerut, dan napasnya berat menandakan emosi yang sulit dikendalikan. Tanpa menoleh lagi, dia melangkah keluar dari mobil. Akbar menatap Naura dengan mata membara.
Sorot matanya penuh kebencian yang sulit disembunyikan. Dasar menjijikan kau! Katanya dingin sambil menendang tubuh Naura yang masih tergeletak telentang di atas tanah. Debu beterbangan di udara, menyelimuti pemandangan itu dengan atmosfer penuh ketegangan. Naura merangkak perlahan. Tangannya gemetar saat merapikan gamis yang tersingkap dan menutup kembali cadarnya yang melorot. Wajahnya menahan malu sekaligus ketakutan agar penyamarannya tetap tersembunyi. Aku heran, bagaimana bisa wanita murahan sepertimu berani menggodaku? Pria beristri yang sudah pernah menjadi suamimu. Kata Akbar, suaranya menusuk hingga menusuk ke relung hati Naura. Wajahnya berubah semakin jijik, alisnya berkerut tajam menandakan perasaan muak yang membuncah. Naura menatap balik. Ada kilatan putus asa dan kepedihan di matanya. Akbar, kenapa kau menolakku? Kita pernah menjadi suami istri. Bukankah itu berarti sesuatu? Suaranya bergetar, mencoba menggugah ingatan dan perasaan yang dulu pernah ada. Akbar menggeleng pelan, sedikit menjauh dengan ekspresi yang semakin dingin. Sudah cukup, Naura. Masa lalu itu sudah mati. Jangan harap aku akan kembali pada wanita sepertimu. Tubuhnya tegap dan penuh ketegasan, meninggalkan Naura yang masih terdiam di tanah, terbungkuk dalam keputusasaan yang dalam. Angin pagi membawa hati yang panas, seolah ikut merasakan keretakan yang tak bisa diperbaiki antara mereka. Naura terpaku sesaat di tanah. Napasnya terengah-engah, tapi matanya tetap terpaku pada sosok Akbar yang sudah melangkah masuk ke toko dengan langkah cepat. Dalam sekejap, dia bangkit dari posisi telentang, mengibaskan debu dari pakaiannya yang serba hitam dan bercadar itu. Sorot matanya menyala, penuh tekad dan obsesi yang tak bisa disembunyikan. Akbar, tunggu! Suaranya tertahan di balik kain cadar, namun penuh kepaksaannya. Dia berlari mengejar, langkah kakinya ringan tapi pasti. Hanya beberapa pembeli yang baru memasuki toko, mereka menoleh heran melihat seorang wanita bercadar dengan gerak cepat mengejar pria yang tampak familiar. Karyawan toko menatap dengan ragu. Bisik-bisik kecil terdengar, mencoba menebak siapa wanita itu. Naura berhasil meraih lengan Akbar dan menarik tangannya dengan kuat. Jangan pergi. Aku dan kamu harus bicara. Lepaskan tanganku, Naura. Kita berdua tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Akbar menepis tangan itu dengan kasar. Wajahnya merah padam karena marah yang sudah lama terpendam. Tatapannya menusuk, penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam karena luka masa lalu yang pernah Naura berikan padanya. Naura tak melepas dengdamannya. Kau tidak bisa lari dari aku begitu saja. Suaranya gemetar, campuran antara amarah dan kepedihan yang berbaur jadi satu. Kedua tubuh mereka berhenti sejenak, berhadapan dalam ketegangan yang menggantung di udara pagi itu, sementara di sekitar mereka, dunia seakan ikut menahan napas. Kenapa tidak? Kita berdua itu sudah jadi mantan. Meski begitu kita masih ada anak yang harus dirawat, pikirkan Caca yang butuh ibu kandungnya. Itu bukan pembahasan yang penting. Pergi dari sini, karena aku sibuk dan ada kerjaan. Suara langkah tergesa-gesa di koridor toko semakin mendekat. Diiringi suara serak wanita yang berbalut cadar hitam pekat itu mengejar kembali pada Akbar. Akbar, tolong dengarkan aku. Suara itu menggema pelan namun ketika Akbar kembali melangkah masuk semakin dalam. Para karyawan pria yang sedang sibuk di balik etalase langsung berhenti sejenak, saling berpandangan dengan raut terkejut yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu siapa wanita itu Naura dari suaranya. Mantan istri Akbar yang selama ini selalu sombong dan arogan pada mereka dulu jika wanita itu datang sebagai istri bos. Akbar yang sudah akan masuk ke ruangannya menoleh dengan wajah dingin tak sedikit pun bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman dan tak suka atas usaha Naura mendekati dengan cara tak tahu malunya. Matanya menatap tajam ke arah sosok yang kini berdiri di dalam tokonya. Jangan bahas masalah Caca padaku. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang menusuk. Ada ketegangan yang membekap di antara mereka. Aku mau muntah dengar pernyataan itu dari bibirmu. Putriku sekarang sudah dapat kasih sayang yang lebih baik dari seseorang yang tulus meski dia hanyalah ibu sambung untuk putriku.
Naura mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Akbar meski hanya terlihat sepasang matanya yang penuh cerita di balik cadar itu. Kemana saja kau selama ini? Kenapa baru sekarang bicara setelah sekian lama aku beri kesempatan? Suaranya Akbar mulai bergetar, menyiratkan campuran kecewa dan luka yang telah lama kembali Naura buka. Akbar mengerutkan kening. Tubuhnya kaku seolah menahan emosi yang tak bisa dia ungkapkan. Dia menarik napas panjang, menahan amarah yang mencoba meledak, sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah lelah dengan semua ini. Naura, jangan harap aku mudah luluh lagi dengan kehadiranmu. Lagi pula aku telah punya istri, jadi jangan mau jadi pelakor lagi, setelah dulu kau jadi pelakor dalam rumah tangga Ranti. Punyalah harga diri sedikit sebagai wanita, apalagi kau sekarang memakai pakaian seperti itu. Sejajarkan dirimu dengan wanita bermartabat agar tak dipandang murahan oleh lelaki lain." Para karyawan yang menyaksikan momen itu hanya bisa diam, merasakan beratnya pertemuan yang penuh kepahitan antara dua jiwa yang pernah bersatu tapi kini terpisah oleh dinding keegoisan satu pihak yang ingin menang sendiri dan tak pernah puas dengan apa yang suaminya berikan. Naura menatap Akbar dengan lekat. "Andai tak inginkan uangmu, tak sudi juga aku mengemis begini padamu, pria bodoh," umpat Naura dalam hatinya. "Kamu pasti ingat dengan Ranti, bukan? Yang suaminya kau rebut sehingga wanita baik itu jadi keguguran dan pada akhirnya menjanda karena ulahmu. Sekarang wanita itu jadi adik iparku dan syukur dia telah dicintai oleh adikku dengan seluruh hidupnya. Kenapa sekarang kau datang untuk minta rujuk padaku? Bukannya harusnya kau telah hidup bahagia dengan pria yang pernah bersamamu itu?" Sambung Akbar. "Aku mau kita rujuk, Akbar. Bukan dengar hal seperti ini. Semua itu adalah masa lalu, dan mari kita buka lembaran baru bersama. Maafkan aku. Aku janji tidak akan lagi menyakiti. Terlambat. Aku sudah punya istri. Tapi meski aku masih duda, rasanya tak ada lagi kesempatan untukmu, karena aku kau takkan pernah berubah. Hanya bibirmu saja yang bilang begitu, tapi hatimu tidak tulus. Kau pikir aku tidak tahu kau hanya menginginkan sesuatu yang lain? Pergilah dari sini sebelum aku cari tahu apa penyebab sehingga kau memakai pakaian tertutup itu. Perlu kau tahu, Naura, selain tak mau lagi rujuk denganmu, aku juga jijik padamu.